izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adam, Ibu dan Bapak atas kesempatannya pada pagi ini. Alhamdulillah ini salah satu ruang dan waktu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan semua yang hadir saat ini yang bersemangat ya untuk mengikuti mendaftar sebagai calon guru penggerak. Pada awalnya saya itu sebetulnya mencari informasi karena memang dasarnya itu selalu ingin tahu Pak, selalu ingin belajar karena qadarullah kita sebagai guru gitu. Nah tentunya waktu itu sering sekali ada semacam seminar-seminar yang dari SIM PKB yang tentunya di situ banyak sekali kalau kita gali untuk memberikan peran yang luar biasa membangun diri kita untuk menjadi guru gitu ya, sesuai dengan perubahan zaman. Dan di situ memang ada hikmah pandemi juga yang sehingga dapat mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di SIM PKB. Nah di situ kecantol ada kegiatan program guru penggerak yang sebelumnya memang saya tidak ketahui bagaimana kemana arah guru penggerak tersebut. Yang saya tahu saya ingin apa sih guru penggerak itu gitu ya. Ternyata di situ guru penggerak itu menggali diri kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang ke depan ternyata itu dapat meningkatkan karir juga saya tidak tahu dari situ. Tetapi saya ingin mengikuti saja. Waktu itu ada sekitar 20.000 yang diseleksi 10.000, yang terpilih 8.000-an se-Indonesia. Nah, waktu itu pertama kali saya mengikuti tes pengisian esai. Esai itu semua di situ digali kompetensi kita, sepak terjang kita menjadi guru, apa saja peran kita di situ, begitu. Termasuk dalam baik dalam peran kita di internal sekolah, kalaupun memang ada kita mengikuti organisasi di luar, misalnya semua diceritakan di situ, apa-apa yang terkait dan memang itu pengembangan potensi diri kita di situ sebagai guru. Nah setelah mengikuti tes esai itu ada seleksi lagi, lulus administrasi dan tes esai. Alhamdulillah ada informasi kembali, lulus kembali. Kemudian mengikuti tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik tersebut itu menggali diri kita tentang aljabar ya, psikotesnya di situ. Kita juga dijabarkan semua, ada hal-hal yang harus kita isi. Dan memang betul apa yang tadi Bapak ucapkan, kalau kita melewati jadwal tes tersebut pasti akan sudah tergeser gitu. Maka memang komitmen diri kita terhadap waktu tersebut harus kita jalankan. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena di Kota Bandung kemarin angkatan 4, angkatan 5 enggak ada, angkatan 6 enggak ada, baru ada lagi angkatan 7. Nah, setelah mengikuti tes bakat skolastik, alhamdulillah lulus juga. Kemudian mengikuti simulasi mengajar. Di sini simulasi mengajar, RPP harus dipersiapkan, menyampaikan dan benar-benar kita harus terlihat kondisional atau profesional. Dalam arti kita harus sigap menyiapkan segala peralatan untuk Google Meet karena live langsung simulasi mengajar yang dari juga instruktur atau disebut supervisor atau fasilitator ya yang menguji kita di situ. Nah pada saat simulasi mengajar tolong dipersiapkan betul-betul. Bahkan saya menyiapkan sejam sebelumnya sudah standby untuk membuka akses
counseling gimmicknya. Padahal fasilitator juga belum membuka, tetapi saya persiapkan diri saja karena saya takut secara teknis akan mengalami suka ada saja kan ya. Nah, kalau bisa ini juga masukan, misalnya ketika simulasi mengajar kita di sekolah, jadi terlihat ada papan besar gitu ya. Terus jangan sampai ada karena memang nggak tahu ya, mungkin ada juga yang tidak lulus berdasarkan itu, apakah terjadi juga saya tidak tahu, tetapi harus benar-benar dipersiapkan simulasi mengajar. Kemudian alhamdulillah lolos juga dari situ wawancara. Nah, wawancara itu oleh dua fasilitator. Di situ semuanya dipertanyakan kembali apa yang kita isi di esai tersebut. Sebisa mungkin kita konsisten dengan jawaban kita. Insya Allah ketika kita memulai mengisi dengan pengalaman diri kita pribadi, kita akan bisa menjawabnya. Tetapi betul tadi, apabila kita dibantu oleh rekan lain yang tidak tahu tentang diri kita sendiri, pasti akan ngaco gitu. Nah, ini perlu konsistensi. Jadi ketika fasilitator penguji itu memberikan pertanyaan, akan ada review lagi. Tetapi kalau kita jawabannya berbeda lagi, itu bisa jadi kok ini nggak konsisten gitu. Nah, maka dari itu memang perlu dari diri kita sendiri, penjabaran diri kita sendiri, potensi kita keluarkan, apalagi dengan pengembangan, mengajak rekan kerja, komunitas praktisi kita untuk selalu bergerak gitu ya. Memang dari guru penggerak itu memang dari dasar ya, tergerak dari hati dulu, baru bergerak melakukan langkah apa dan bisa menggerakkan rekan-rekan kerjanya. Nah, rekan kerja, terus kemudian juga yang utama adalah pelayanan terbaik kepada peserta didik kita. Karena memang qadarullah kita itu peran dan nilai fungsi kita sebagai guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Itu. Kalaupun ke depan alhamdulillah ada jenjang karir yang luar biasa, itu sesuatu hal bonus. Tapi langkah kita untuk berjalan, bergerak, diniatkan bahwa kita memang untuk hal-hal yang terbaik gitu ya. Ya, begitu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.